Indonesia ini mendoakan Cici. Mudah-mudahan mualaf. Gimana pendapatmu? Sekitar 1,5 juta lah ya, sampai 2 juta orang ini mendoakan kamu untuk menjadi mualaf, termasuk papa nih tiap hari. Kira-kira gimana, nak? Gak tahu lah, bingung. Bingung ya, alhamdulillah. Ya kita tidak. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita membahas mengenai Ustadz Agustan yang dimana dia ini mencoba mengajak anaknya masuk ke agama Islam melalui pintu hidayah. Ya, yang namanya hidayah teman-teman sekalian, tapi entah itu benar-benar hidayah karena katanya hanya orang-orang yang memang benar-benar menjumpai itunya katanya ya Allah katanya sehingga mendapatkan hidayah. Tapi hidayah mereka itu luar biasa teman-teman sekalian ya. Begitu mereka udah dapatkan hidayah masuk Islam, jadi mereka hidup dalam caci makian, mereka hidup dalam sakit hati, iri hati, dan juga ya menyerang ya agama sebelumnya gitu ya. Jadi saya juga kurang tahu seperti apa hidayah yang dimiliki oleh Ustadz Agustan ya. Nah teman-teman sekalian, menarik di sini anaknya itu sudah pernah punya niat untuk menjadi seorang pendeta, tetapi hal itu gagal karena dia merasa malu dan juga merasa tidak sanggup dengan itu. Nah, akhirnya Ustadz Agustan mengambil kesempatan itu untuk menawarkan mu'alaf, karena katanya ada 2 juta orang yang doakan supaya anaknya ini mu'alaf ya. Nah, seperti apa ceritanya teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan berikut ini. Membuat Cece menjadi batal cita-citanya menjadi pendeta. Apa yang membuat hatimu bimbang dan ragu? Apa yang membuat pilihan itu berubah, nak? Papa kan pengen tahu tuh. Aduh. Ya nggak apa-apa, kalau pengen jadi pendeta itu kan cita-cita ya, kita nggak bisa paksakan ya saudara ya. Seperti itu. Apa kira-kira? Biar juga pemirsa juga tahu apa kira-kira. Ya, nggak tahu, lama-lama mikir rasanya berat aja gitu, susah ternyata kalau mau jadi pendeta. Harus ini itu, rajin ke gereja. Akunya aja udah 2 bulan lebih nggak ke gereja. Ya kan, terus belum lagi nanti ngurus pelayanannya apa segala macam. Terus kan gerejanya kan juga di Kopo, terus bolak-balik terus capek juga lama-lama. Tuh, kalau jadi pendeta kan nggak harus di Kopo kan, punya gereja sendiri kan? Iya sih, tapi kan kayak aku malas pindah gereja lagi, harus kenal lingkungan lagi yang baru kan, berarti gitu. Kayak udah nyaman di sana aja, jadi malas. Enggak, itu kan jadi jemaat. Enggak, maksudmu tadi cita-citanya kan berubah nih. Enggak jadi pendeta, apa alasannya? Iya, karena itu susah, rasanya berat. Beratnya di mana? Beratnya di mananya ya, nggak tahu, rasanya udah mikir aja kayaknya nggak bisa kalau jadi pendeta. So, jadi pengusaha aja. Iya. Nah, jadi itu tadi ya psikolog ya. Orang seluruh Indonesia ini mendoakan Cici. Mudah-mudahan mualaf. Gimana pendapatmu? Sekitar 1,5 juta lah ya, sampai 2 juta orang ini mendoakan kamu untuk menjadi mualaf, termasuk papa nih tiap hari. Kira-kira gimana, nak? Gak tahu lah, bingung. Bingung ya, alhamdulillah. Ya kita tidak mensyukuri kebingungannya, tidak ya, tetapi setidaknya anak saya yakin udah berpikir lah ya, bahwa iman, kalau Islam itu kan hidayah ya, bahwa anugerah hidup yang kekal itu adalah pemberian daripada Allah, sesuai dengan Alkitab. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau upah. Jadi Cece pun berusaha nggak bakal bisa untuk memperoleh hidayah itu, untuk memperoleh kasih karunia itu, karena diberikan oleh Allah. Sama ya, bahwa Islam itu ya rahmatan lil alamin. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari cara Agustan untuk
yang mencoba mengajak anaknya supaya masuk ke agama Islam dan mendapatkan hidayah, teman-teman sekalian. Memang katanya tidak ada paksaannya. Tetapi kalau kita melihat tadi bahwasanya dia membandingkan antara hidayah dengan kasih karunia, yaitu hidup kekal itu adalah pemberian Allah, itu adalah hak sepenuhnya daripada Allah. Lalu ngapain Ustaz Agustin harus memaksakan orang harus menerima Islam, harus mengislamkan orang gitu ya? Toh juga nanti keselamatan itu tidak jelas dalam Islam. Karena keselamatan dalam Islam kan tidak jelas tuh, tidak ada jaminannya tuh. Ya, bahkan tingkat Nabi Anda saja, Ustaz Agustin seperti saya bahas kemarin, itu tidak dijamin dia masuk surga, karena itu adalah hak sepenuhnya daripada Tuhan. Maka Anda tidak perlu memaksakan siapapun ya, seperti Anda melakukan di keluarga Anda. Ya, nah apalagi dengan diskusi Anda dengan anakmu, itu kan Anda mencoba untuk memberikan gambaran yang sederhana, sehingga dia seakan-akan nantinya akan merasa bahwa, oh sama saja kok, aku di Kristen pun nggak menjamin keselamatannya. Itu kan hanya anugerah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Oh, berarti sama aja dong kalau seandainya saya di Islam juga. Lagi pula kan bapak saya, nenek saya, gitu, mama saya itu sudah pada masuk Islam, maka saya juga ikut Islam, ikut-ikutan jadinya. Toh juga kan sama aja. Padahal teman-teman sekalian, Islam dan Kristen itu sangat berbeda. Nah, mengenai kasih karunia dan juga anugerah keselamatan hidup kekal diberikan oleh Allah, soal kekristenan yang dijelaskan oleh Ustaz Agustin tidak seperti yang dijelaskannya gitu. Ya, memang keselamatan adalah anugerah, ya, haknya Tuhan. Tetapi jika Anda berada di dalam iman yang salah, maka keselamatan itu tidak akan ada bagi Anda. Ya, termasuk anaknya juga tidak akan mendapatkan keselamatan walaupun dia seorang Kristen gitu. Tetapi jika dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan melakukan hal yang baik, berubah hidupnya sama seperti Kristus, ya, mengasihi gitu ya, tidak mencaci maki, tidak menjahatin orang, dan ya tidak menghina orang lain gitu, ya, menghina sesembahan agama lain, menghina kepercayaan agama lain gitu, maka tentu saja dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kehidupan yang kekal, teman-teman sekalian, hanya didapat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalau kita di luar Yesus, saya jamin bahwa tidak ada keselamatan. Karena tidak ada satupun dari manusia yang pernah ada, termasuk para nabi, berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa atau kepada surga kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berani mengatakan ini. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri yang menjamin keselamatan, yang memberikan hidup kekal. Ya, maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah pasti, bukan mudah-mudahan, sudah pasti akan kita peroleh kehidupan yang kekal. Maka teman-teman sekalian, ya, silakan Ustaz Agustin mengajak anak Anda, kayak kemarin ibu Anda sudah berhasil untuk masukkan mereka ke agama Islam. Itu urusan Anda dan kami tidak punya urusan. Yang kami berurusan dengan Anda ketika Al-Quran dan Alkitab engkau cocomologi untuk mendukung kemualafan dari anakmu misalnya, dari keluargamu, istrimu, nenekmu, anakmu kah, kakekmu kah, ya, siapapun yang Anda Islamkan, ya, ketika Anda menghubungkannya dengan agama Kristen, itu Anda pastinya berurusan dengan apologet Kristen. Apalagi dengan hinaan-hinaan Anda untuk memojokkan iman kekristenan. Pastinya kami akan hadir di sana untuk membela iman kami. Karena sepanjang kami berapologet di YouTube ini hanya menggunakan hak jawab kami untuk meluruskan fitnahan ajaran seperti yang engkau lakukan. Misalnya, orang Kristen itu adalah orang-orang impoten gitu ya. Yesus itu bukan Tuhan, tapi mereka dijadikan Tuhan, kafir gitu. Dan macam-macam lagi yang Anda lakukan untuk memojokkan iman Kristen. Saya mau katakan bahwa Anda sangat salah. Ya, kalau Anda mau mengislamkan keluarga Anda itu silakan, tidak masalah buat kami. Tetapi jika Anda memojokkan iman Kristen, menghina iman Kristen, maka pastinya Anda akan berurusan dengan kami. Oleh karenanya teman-teman sekalian, tetap percaya, pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Saya Arif Gula undur diri teman-teman sekalian, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.